Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, ya, nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah, ya, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan bermajlis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat. Ya, Allah ingin mengabarkan kepada kita semua bahwasanya, ya, seseorang tidak akan pernah bisa meningkatkan keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketundukan dan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan bermajlis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah membahas, ya, bagaimana pertempuran perang Uhud pada itu, ya, pertempuran perang Uhud, ya. Dan kita dapatkan bagaimana pada itu kesedihan, ya, yang menimpa kaum muslimin, ya, dengan banyaknya orang-orang yang gugur di dalam perang Uhud tersebut, yang telah kita sampaikan, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang seharusnya kaum muslimin, ya, mendapatkan kemenangan yang mutlak, ya, di awal-awal peperangan, namun qadarullah, ya, ada sebagian kaum muslimin, yaitu dari posisi apa? Para pemanahnya, yang pada waktu itu apa? Mereka melanggar dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka untuk tidak meninggalkan posisi mereka. Namun kemudian apa? Ternyata ketika mereka melihat sudah ada kemenangan di hadapan kaum muslimin pada waktu itu, maka mereka pun meninggalkan posisi mereka, dan itu dijadikan kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang balik kaum muslimin. Sehingga terjadilah apa yang terjadi yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tetapi secara fakta, ya, kaum muslimin tidak mengalami kekalahan, ya, dalam perang Uhud tersebut, ya. Karena apa? Karena di dalam peperangan tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tetap pada waktu itu apa?
bersiap-siap. Rasulullah pun mengisyaratkan kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap untuk apa? Berjaga-jaga melawan kaum musyrikin kembali. Namun kenyataannya orang-orang musyrik jahiliyah pada itu akhirnya apa? Mereka malah lebih memilih untuk balik ke Mekah dan mengabarkan kepada manusia bahwasanya mereka telah mendapatkan kemenangan. Ya, tetapi secara fakta ya kaum muslimin belum menyerah pada itu. Ya. Nah, ketika kaum muslimin ya pada itu sudah memastikan ternyata orang-orang musyrik jahiliyah mereka meninggalkan perang Uhud dan kembali ke kota Mekah ya, dan tidak lagi memiliki rencana untuk berperang kembali melawan kaum muslimin, maka pada itu kaum muslimin pun mulai mencari apa? Orang-orang yang terluka dan orang-orang yang gugur dalam perang Uhud. Nah, dalam kejadian-kejadian tersebut ya, ketika mereka mencari hal-hal tersebut mencari kaum muslimin yang terluka dan gugur, maka mereka pada itu melihat kejadian-kejadian yang begitu memukau ya, kejadian-kejadian yang begitu mempesona dari orang-orang yang terluka dalam perang Uhud tersebut, atau orang-orang yang menjadi korban dalam perang Uhud tersebut. Dan salah satunya adalah apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mencari Sa'ad bin Rabi', ya, maka pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Zaid, ya, untuk apa? Mencari Sa'ad bin Rabi', lalu kemudian menyampaikan kepada Sa'ad bin Rabi' salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah pun berkata kembali dan sampaikan pertanyaan kepadanya, apa yang sedang ia rasakan sekarang ini, apa yang telah ia dapati sekarang ini. Maka kemudian apa yang terjadi pada waktu itu? Zaid bin Thabit pun mulai mencari di mana Sa'ad bin Rabi'. Ya, ternyata pada waktu itu apa? Sa'ad bin Rabi' ini di antara tumpukan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan didapatkan pada waktu itu apa? Sa'ad bin Rabi' sedang benar-benar dalam keadaan sekarat. Di tubuhnya ada 70 bekas luka pada waktu itu. Baik dikarenakan apa? Tusukan tombak, ya, dikarenakan sabetan pedang, ya Pak, dikarenakan apa? Tusukan panah, pokoknya sampai 70 luka tuh. Ya, Masya Allah banget tuh. Ya. Lalu kemudian apa? Pada waktu itu didapatkan Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan sekarat. Maka kemudian Zaid bin Thabit pun mendatangi Sa'ad bin Rabi', ya, dan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu, dan beliau pun bertanya, apa yang sedang engkau dapati sekarang ini? Apa yang engkau rasakan sekarang ini? Maka kemudian Sa'ad bin Rabi' pun mengatakan pada waktu itu, ya, untuk apa? Beliau pun membalas salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, ya, dan memesankan kepada Zaid bin Thabit. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, sesungguhnya sekarang aku mendapati aroma surga. Pak, ya, mendapati aroma surga. Dan itu hakiki, Pak. Ya, bukan perkataan majazi. Enggak, ini benar-benar apa? Hakiki. Di mana pada waktu itu apa? Sa'ad bin Rabi' benar-benar mencium apa? Wangi surga. Ya. Dan bahkan maaf ini dalam keadaan sakaratul maut ini. Ya. Bahkan kita pernah menceritakan bagaimana pada waktu itu ada salah seorang sahabat yang dalam peperangan, ya, ketika kaum muslimin udah kocar-kacir, kemudian apa? Dia sendiri yang melawan orang-orang musyrik jahiliyah pada waktu itu. Lalu kemudian kaum muslim pun bertanya kepadanya, wahai fulan, kenapa engkau enggak mundur terlebih dahulu? Lalu apa yang dia katakan pada waktu itu? Dia katakan, sesungguhnya sekarang aku sedang mencium bau surga di bawah gunung Uhud tersebut. Akhirnya dia pun
mendobrak tuh sendiri di sana, lalu kemudian apa, dia berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, lalu kemudian dia pun terbunuh dalam keadaan syahid pada itu. Ya, ini benar-benar dirasakan. Jadi pada waktu itu apa yang dicium oleh mereka benar-benar wangi surga. Dan itu bukan perkataan majazi. Ya, akan tetapi perkataan yang hakiki. Ya, Pak. Karena tidak akan mungkin bisa memotivasi dia untuk benar-benar ngelawan orang-orang kafir itu sendiri. Kecuali apa? Kecuali tadi tuh rasa rindunya terhadap surga tuh. Karena apa? Diberikan sedikit kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Diberikan sedikit aja. Cuman baunya. Ya, cuman aromanya saja. Ya, sudah membuat dia termotivasi untuk melawan orang-orang kafir itu sendiri. Nah, seperti itu pula yang dirasakan oleh siapa tadi? Sa'ad bin Rabi'. Sehingga Rasulullah pun menanyakan itu. Ya, menanyakan hal tersebut. Apa yang dirasakan oleh Sa'ad bin Rabi'? Maka dia pun mengatakan, "Wahai Rasulullah," ya, dia pesan kepada Zaid bin Thabit, "Wahai Rasulullah, aku mendapati aroma surga sekarang ini." Lalu kemudian apa? Dia pun menitip pesan kembali kepada Zaid bin Thabit pada waktu itu. Ya, nitip pesan untuk kaumnya, yaitu orang-orang Ansar pada waktu itu. Dia katakan apa? "Wahai kaumku, ya, tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh sementara kalian masih mempunyai mata yang melihatnya. Gak ada alasan bagi kalian." Artinya maksudnya kalian harus benar-benar mengorbankan diri kalian untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ya, sudah di sakaratul maut, yang dia pikirkan siapa? Masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dikasih kenikmatan, yang dipikir apa? Nambah kenikmatan lagi. Udah dikasih kenikmatan yang penuh. Nikmat sehat iya, nikmat harta iya, kecukupan iya, anak-anak yang baik iya. Kan seperti itu. Ya, Pak. Apa yang dipikirkan? Bukannya berpikirnya ibadah, bukannya berpikirnya untuk apa? Cinta kepada Rasulullah SAW, apa, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasulullah. Ini enggak. Pikirnya apa? Gimana caranya nambahin lagi hartanya. Tuh, Pak. Ini pikiran kita nih. Ya, maka tadi kita katakan ini sebuah pelajaran, Pak, bagi kita. Mereka yang dalam keadaan sekarat seperti itu, ya sudah dalam keadaan sekarat, Pak. 70 tebasan dalam tubuhnya. Mungkin kita satu kali tebasan aja udah gak kepikir orang lain, gak kepikir istri, gak kepikir anak-anak, gak kepikir kemana mana. Yang dipikirkan kita apa? Diri kita sendiri. Ini 70 tebasan. Ya, tombak nancep tuh di tubuh dia, panah nancep di tubuh dia, tubuhnya penuh dengan tebasan pedang. Tapi yang dipikirkan masih apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ini perbedaan. Ini artinya, Pak, ini apa namanya? Gambaran perbedaan keimanan kita dengan keimanan para sahabat. Maka nggak heran kalau seandainya Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti adalah apa? Masaku ini, yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipikirkan dia. Ya, sudah kayak gitu berwasiatnya apa? Untuk apa? Berwasiat kepada kaumnya untuk menjaga Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi, lihat, Pak, saya selalu mengatakan, ya, cerita-cerita ini atau kisah-kisah ini bukan hanya seperti dongengan yang antum dengar gitu aja, bukan. Ya,
kisah-kisah seperti ini bukan apa? Jadi dongeng pengantar tidur. Oh, seru ya begitu. Jadi hanya sekedar wawasan saja, bukan. Kan itu. Tapi kisah-kisah seperti ini untuk apa? Untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan nih. Ya, kita amalkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu para sahabat dalam kebaikan. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah siapkan kepada mereka apa? Surga dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, ini kita katakan, Pak. Gitu. Jadi kisah ini apa? Kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar sakofah ataupun pengetahuan, enggak. Artinya kita tahu nih kisah ini. Ternyata apa? Sahabat sudah mengambil jalan ke kanan. Walaupun kita nggak bisa deket-deket benar dengan para sahabat, Pak, nggak bisa deket nih. Karena memang level kita yang jauh. Yang di belakang sana tuh, disuruh maju nggak maju. Ya, yang sahabat tuh disuruh apa? Mereka berada di jalur kanan. Walaupun kita nggak bisa deket-deket dengan mereka, tapi setidaknya apa? Kita berada dalam satu jalur. Sama-sama ngambil jalur kanan. Jangan sampai apa? Mereka ngambil jalur kanan, kita ngambil jalur kiri, Pak. Ya, ini nih pelajar bagi kita. Ya. Sekali lagi, pasti kalau saya tanya kepada antum semua, antum cinta kepada Rasulullah? Saya selalu bertanya kepada antum cinta kepada Rasulullah? Ini masih takut-takut ya, takut dipukul ya, kena ulti kan saat itu ya. Ya, Pak. Antum cinta kepada Rasulullah? Agak dipendem-pendem dikit kan gitu. Ya. Pak, kita ngomong cinta, pertanyaan apa? Sekali lagi, saya selalu bertanya, apa yang sudah kita buktikan dari lisan kita yang mengatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekali lagi, saya selalu mengatakan, nih para sahabat, nih Sa'ad bin Rabi sudah membuktikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cinta dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini pertanyaannya sekali lagi, autokritik, Pak. Autokritik. Bagaimana dengan kita? Apa jasa, ya, atau apa pembuktian yang telah kita lakukan sebagai konsekuensi dari perkataan kita yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa, Pak? Apa? Sudah dipikirkan? Udah ada belum pembuktiannya? Nah, itu pikirkan sendiri. Ya, tapi pikirkan sendiri. Nah, ini apa? Orang yang pertama. Lalu kemudian juga ada kisah yang lainnya. Itu apa? Podok itu bagaimana para sahabat mendapatkan, ya, sahabat yang lainnya yang mereka terbingung-bingung dengan keadaan orang ini. Ya, terbingung-bingung dengan keadaan orang ini. Apakah orang ini adalah orang kafir ataukah orang ini adalah seorang muslim? Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Pak, orang ini adalah orang yang belum pernah meletakkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum udah berapa kali sujud? Pak, antum udah berapa kali sujud? Sering, Masya Allah ya. Tapi antum sudah menjamin diri antum masuk surga belum? Pak, antum sudah menjamin diri antum masuk surga belum? Atau sudah ada jaminan dari ketua DKM? Sudah ada jaminan belum dari ketua DKM bahwasanya antum masuk surga? Pak, Masya Allah ya. Ini Usairim
Itu Pak, Usairim. Pada kita apa? Kaum muslimin mendapatkan Usairim ini. Mereka bingung nih. Kok orang ini apa? Tiba-tiba apa? Berada dalam keadaan sekarat, ia berperang lawan apa? Orang-orang musyrik jahiliyah. Padahal sebelumnya mereka ini apa? Sudah ngajarkan Usairim ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelum berperang, Pak. Ya, sebelum berperang mereka ngajakin Usairim untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi dia menolaknya. Tiba-tiba apa? Nih orang berperang lawan orang musyrik jahiliyah. Ya, yang orang musyrik jahiliyah juga bingung kan gitu ya. Mau ngelawan dia, mau ngebunuh dia, lah ini masih kafir kan taunya kan gitu seperti itu. Tapi dia babatin tuh orang-orang musyrik jahiliyah. Ya Pak. Lalu kemudian apa pada itu? Dia dalam keadaan sekarat tuh, si Usairim ini. Ditanya oleh kaum muslim, ditanya oleh para sahabat. Ya, apa yang membuatmu termotivasi untuk ikut berperang ini? Apakah engkau ikut berperang ini dikarenakan untuk membela kaummu, atau karena engkau cinta kepada Islam? Maka pada itu Usairim pun mengatakan, ya, saya berperang ini karena apa? Karena saya cinta kepada Islam. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pak, itu diucapkan oleh Usairim. Tapi kemudian Pak Usairim pun meninggal. Sahabat masih bingung. Beneran gak nih? Ya, beneran gak? Kenapa? Ini orang ini belum ketahuan nih gitu ya. Jangan-jangan ini cuman ya pembelaan dan sebagainya kan gitu seperti itu. Ya masih bingung. Akhirnya apa? Para sahabat menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Usairim ya Rasulullah. Ya, ini beneran nggak adanya seperti itu kan? Karena mereka bingung lagi mau nanya kepada siapa. Ya, mau nanya kepada ketua DKM. Ya nggak ada di sana kan gitu ya. Nggak tahu keadaannya kan seperti itu. Akhirnya yang tahu satu-satunya orang yang tahu mengenai perkara yang gaib yang mungkin akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu siapa? Rasulullah SAW. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW, menanyakan bagaimana keadaan Usairim ini. Mungkin saja Pak dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kabarkan perkara gaibnya, bahwasanya apa? Usairim ini masuk Islam beneran. Akhirnya benar kata Rasulullah SAW apa? Bahwasanya Usairim ini termasuk penghuni surga. Pak, dapat jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan orang ini Usairim ini adalah orang yang gak pernah salat, tidak pernah meletakkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekali, tapi masuk surga. Antum Mbak? Masya Allah ya. Seperti itu, Masya Allah. Dan ini juga Pak, Masya Allah menunjukkan kepada kita semua Pak, besarnya Pak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terbukanya pintu taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala selama dia tidak mati apa, selama dia belum dalam keadaan sekarat pada itu. Ya, selama apa waktu itu? Ya, ajal belum sampai di kerongkongannya tuh pada gitu. Ya, dibuka pintu tobat sebesar-besarnya. Masuklah Usairim ke dalam surga. Pak, kan gitu. Nah, sekarang kita punya waktu untuk bertobat. Pertanyaannya kapan mau bertobat? Kan gitu Pak, insyaallah. Ya, pertanyaan kapan kita mau bertobat? Ustadz ini lagi bertobat nih, gitu. Lagi majelis ini lagi bertobat. Tunggu dulu, ya. Bertobat dari dosa besarnya. Kita nggak tahu. Yang tahu dosa besar yang dilakukan oleh seorang apa? Orang itu sendiri. Nah, kita berharap mungkin dengan majelis ilmu seperti ini apa? Membuat diri seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nah, itu orang yang kedua. Orang yang ketiga,
Ada lagi lain lagi. Ya, didapatkan ada seseorang yang bernama Qazman pada kita. Ya, ya pada waktu itu dia pun didapatkan dalam keadaan sekarat, Pak. Ya, banyak luka-luka pada tubuhnya. Pak, ya banyak luka-luka pada tubuhnya. Lalu kemudian apa? Dibawa nih Qazmanin pada kita apa? Untuk diobati. Tapi apa? Keadaan dia sudah dalam keadaan seperti itu. Maka kemudian apa? Karena para sahabat sudah melihat keadaan dia yang sudah apa? Dalam keadaan sekarat seperti itu, dan para sahabat pun merasakan bahwasanya ini adalah apa? Waktu ajalnya. Maka para sahabat pun memberikan kabar gembira kepada laki-laki ini dan mengatakan, ya, bahwa siapa? Memberikan sebuah motivasi semangat, ya. Bahwasanya apa? Insya Allah engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena engkau sudah apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Pak. Pak, apa jawab laki-laki ini? Ya, apa jawab laki-laki ini? Dia katakan, pada waktu itu, saya berperang ini bukan karena agama Islam, bukan, kata dia. Pak, saya berperang ini karena saya ingin membela kaum saya, kata dia. Saya ingin bela kaum saya. Kalau bukan karena pengen membela kaum saya tidak akan pernah mau berperang nih, kata dia. Tuh diucap pada para sahabat. Lalu kemudian apa setelah itu? Ya, karena dia merasakan sakitnya pada waktu luka-luka pada dirinya, lalu kemudian apa? Diambil pedang, lalu kemudian apa? Dia bunuh diri pada kita, Pak. Ya. Dan mungkin apa? Ingin menunjukkan keberaniannya pada kita. Ya. Maka kemudian ketika hal ini dikabarkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mengatakan, dia penghuni neraka Jahannam. Pak. Ya. Nah, ini pelajaran penting kepada kita semua, Pak. Ya. Ada orang-orang yang berjihad dengan jihad apapun bentuknya. Apakah jihadnya apa? Benar-benar jihad fisik, yaitu benar-benar berperang, ataukah itu mungkin dengan jihad ilmu, artinya dia memberikan jasanya, ya, jasanya, kepintarannya, karyanya, usahanya, effortnya, kan seperti itu. Kalau dia melakukannya karena apa? Karena hanya sikap nasionalisnya, Pak, nih pelajaran ya. Karena sikap nasionalismenya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula untuk apa? Kebermanfaatannya terhadap kaum muslimin. Maka pada itu apa, Pak? Ya, apa yang dia usahakan itu sia-sia, bahkan menjatuhkannya ke dalam kesyirikan, Pak. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun mengatakan, faqal, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dia berperang untuk membela kaumnya. Wa yuqatilu syaja'atan. Lalu kemudian dia juga berperang apa? Karena untuk memperlihatkan keberaniannya. Bahwasanya apa? Dia ini pengen jadi pahlawannya. Au yuqatilu riyaan, dan dia pun juga berperang dengan ria untuk diperlihatkan kepada manusia nih, saya nih. Ya, usaha saya. Lalu kemudian apa kata laki-laki tersebut? Fa ayu dzalika fi sabilillah. Maka ya Rasulullah, mana dari hal-hal tersebut yang apa? Memasukkannya ke dalam apa? Ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jawab Rasulullah SAW? Man qatala litakuna kalimatullahi ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan agama
Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah. Adapun yang tadi disebutkan, ya, mereka semua apa? Berperang dengan apa? Keriaan. Mereka berperang dengan apa? Dengan kesyirikan, Pak. Nah, kita ini sebenarnya kalau di Indonesia, kalau seandainya kita mau berjihad melawan orang-orang kafir, atau datang orang-orang kafir menyerang Indonesia, maka Masya Allah ini kesempatan terbaik ya bagi kita. Karena apa? Jangan kita katakan, saya benar-benar karena saya cuma belain Indonesia. Jangan. Tapi kita akan katakan apa? Saya akan membela Indonesia. Karena apa? Negeri Indonesia adalah negeri Islam. Dan negeri Indonesia apa? Adalah negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Maka saya akan benar-benar membela negara ini dari orang-orang kafir. Begitu, Pak. Ya, Pak. Sebagaimana sekarang usaha kita untuk apa? Membela orang-orang Palestina. Baik apa? Dengan doa kita ataupun dengan harta kita. Kita bela tuh orang-orang Palestina. Kenapa? Karena mereka tuh, negara Palestina itu apa? Negara kaum muslimin. Walaupun kita katakan apa? Mungkin apa? Hukum yang ada di sana mungkin gak jauh-jauh beda dengan Indonesia, tapi penduduknya mayoritasnya apa? Kaum muslimin, dan wajib kita bela, Pak. Ya, dan jangan sampai kita terjerembab dari sebuah apa? Hadis palsu yang mengatakan apa? Hubbul waton minal iman. Cinta kepada negara itu bagian dari iman. Itu hadis palsu, Pak. Ini jelas, Pak, ya? Itu hadis, Pak, palsu. Pak, kita katakan apa? Kita kalau seandainya melakukan effort apapun, usaha kita, karya kita, dan sebagainya, lakukan. Oh, saya lakukan untuk Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah negara Islam. Indonesia apa? Mayoritasnya adalah kaum muslimin. Saya ingin memberikan manfaat itu semua kepada siapa? Kepada kaum muslimin dan kepada negara ini. Karena Allah. Itu alasan yang paling terbaik. Semuanya menyeluruh. Kita lakukan karena Allah, ya, kita lakukan karena apa? Karena untuk juga membela apa? Indonesia. Nah, gitu, Pak. Jadi bukan hanya sekedar apa? Nasionalisnya saja, kemudian apa? Agamanya dibuang. Karena Allahnya dibuang. Bahaya ini. Jelas, Pak, ya? Barakallahu fikum. Nah, ini akan terjatuh pada siapa tadi? Seperti siapa tadi? Qazman tadi. Yang akhirnya apa? Dia berperang dengan apa? Terjatuh dalam kesyirikan. Ingat hadis Rasulullah SAW ketika Rasul mengatakan apa? Awalun nasu yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama akan diadili pada hari kiamat itu tiga orang, Pak, ya. Salah satu siapa? Salah satunya rajulun ustushida, seseorang yang mati syahid. Lalu kemudian dia pun didatangkan tuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa? Allah pun memberitahukan apa kepadanya, apa? Memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan tersebut? Maka laki-laki yang meninggal dalam keadaan syahid tersebut, dia pun mengatakan apa? Ya Allah, saya lakukan segala dengan kenikmatan itu apa? Saya berperang di jalanmu, ya Allah. Saya berperang di jalanmu, ya Allah. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta. Karena sesungguhnya engkau ketika berperang tersebut, ya, apa engkau lakukan supaya apa? Orang-orang menyebutmu sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani, sebagai seorang nasionalis, itu bahasanya kan seperti itu. Dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Maka kemudian laki-laki ini pun ditarik, digeret, lalu kemudian apa? Dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Apa, ya? Seperti itu. Maka kita katakan untuk Indonesia, Masya Allah, kita tidak berseberangan. Karena apa?
Negeri Indonesia sekali lagi saya katakan apa? Negeri Islam. Lalu kemudian apa? Penduduknya mayoritasnya adalah kaum muslimin, maka wajib bagi kita semua untuk membelanya. Karena apa? Tadi sekali lagi kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, nah kan gitu, kemudian untuk kebermanfaatan kaum muslimin dan juga negara Indonesia. Kan gitu, seperti itu. Tapi utamanya karena Allah. Barakallahu fikum ya. Lalu kemudian selanjutnya juga, Masya Allah, ini ada yang lebih keren lagi, ya, yang akhirnya dijadikan perdebatan di kalangan para ulama, apakah dia ini benar-benar masuk Islam atau tidak. Ya, ada salah seorang, ya, dari Bani Tha'labah, itu seorang Yahudi, Pak. Yahudi. Ketika sebelum mau berperang, ya, dia berkata kepada seluruh orang-orang Yahudi. Dia katakan, wahai orang-orang Yahudi, ya, sesungguhnya pembelaan kalian kepada Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Itu dia katakan. Ya, wahai orang-orang Yahudi, dia juga orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, pembelaan kalian kepada Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Karena kalian pun juga Pak tinggal bersama dengan Muhammad di negeri Madinah ini. Wajib bagi kalian juga Pak untuk membelanya. Lalu kemudian apa kata orang-orang Yahudi tersebut? Beralasan mereka, oh nggak bisa, ini hari Sabtu, kata mereka. Nggak bisa, ini hari Sabtu. Kalau bahasanya hari tenang, nggak boleh apa perang-perang dan melakukan hal begini dan begitu, kata mereka. Nggak bisa. Tapi apa jawab laki-laki tersebut? Sudah tidak ada lagi hari Sabtu untuk kalian. Maksudnya, paham maksudnya Pak? Ya, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW udah nggak ada lagi hari Sabtu, Sabtuan. Semua hari dijadikan apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu syariat agama Islam. Ya. Setelah dia mengetahui ternyata orang-orang Yahudi beralasan, lalu kemudian apa? Dia ambil pedangnya dan dia bawa seluruh hartanya. Lalu kemudian dia katakan kepada orang-orang Yahudi tersebut, ya, sesungguhnya kalau seandainya saya terbunuh dalam perang ini, maka saya berikan seluruh harta saya kepada Muhammad. Saya berikan seluruh harta saya kepada Muhammad. Terserah apapun yang ingin dia lakukan dengan harta tersebut. Yang intinya harta itu yang menjadi milik saya, semuanya menjadi milik Muhammad. Dia pun berangkat dan kemudian benar dia pun terbunuh dalam perang tersebut, Pak. Lalu kemudian apa pada itu? Rasulullah pun mengatakan, ya, setelah terbunuhnya orang ini, orang Yahudi, beliau mengatakan, Mu'airik itu adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ya, disinilah akhirnya para ulama masih bingung nih. Bagaimana keadaan dia ini? Apakah dia ini masuk Islam atau tidak? Karena disebutkan Rasulullah pun juga Mu'airik, ya, itu adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Tapi wallahu taala alam, ya, kalau kita melihat dari kesimpulannya, ya, bahwasanya apa? Dia telah masuk ke dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW tidak akan mungkin memuji, ya Pak, ya, seseorang yang mati dalam keadaan kafir, walaupun dia membela agama Islam. Paham Pak? Contoh siapa? Abu Thalib sendiri. Abu Thalib kurang apa lagi pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian apa? Rasulullah kabarkan, ya, tempatnya di neraka jahanam. Walaupun dia apa? Di neraka yang yang paling ringan. Pak, kan gitu. Dan dari ungkapan Mu'airik tadi juga Pak, sepertinya menunjukkan dia pun juga telah masuk ke dalam agama Islam, di mana dia mengucapkan sudah nggak ada lagi hari Sabtu, kan gitu. Seolah-olah apa? Udah cukup ini. Ya, agama Islam mencukupi, ya gitu. Sudah lagi nggak ada hari khusus gini, nggak ada lagi, udah. Semua hari dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya agama Islam. Namun kita katakan wallahu taala a'lam, ya, Allah yang lebih mengetahui, ya. Tapi mungkin dia, ya,
masuk ke dalam agama mungkin masuk ke dalam agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Udah belum ya, 3 menit, Masya Allah. Nah, masih lama Pak, 3 menit kayak 3 jam Insya Allah ya. Lalu kemudian selanjutnya ya, ada kisah-kisah menarik lagi ya, kisah-kisah menarik lagi yaitu apa? Yaitu kisahnya para sahabat yang kemudian dikebumikan ya, dikebumikan ya, bagaimana keadaan mereka pada waktu itu. Seperti siapa? Seperti keadaannya Hamzah ya bin Abdul Muttalib pada gitu. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ketika melihat jenazah Hamzah, terlihat banget kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mendalam. Nah, kemudian ketika apa? Datang tuh Sofia, ya, saudara dari siapa? Dari Hamzah, bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin melihat keadaan Hamzah pada gitu, ingin melihat jenazah Hamzah. Maka pada waktu itu Rasulullah pun mengatakan kepada Zubair, anaknya Sofia, untuk apa? Membawa ibunya pulang. Udah, jangan lihat jenazahnya, nggak kuat, kan seperti itu. Namun kemudian pada waktu itu, ya, maka Sofia pun mengatakan, kenapa saya melarang kenapa saya dilarang untuk melihat jenazahnya? Ya, apakah karena saya mendengar, apakah karena berita yang telah sampai kepada saya bahwasanya apa? Bahwasanya Hamzah tubuhnya sudah terkoyak-koyak. Lalu kemudian apa? Saya pun dilarang untuk melihat jenazahnya. Itu kata Sofia. Tapi kemudian apa kata Sofia? Bukankah itu adalah sebuah kebahagiaan? Lihat Pak, Masya Allah, dahsyatnya tuh ya, Sofia. Dia katakan, bukankah itu adalah sebuah kebahagiaan, di mana saya mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematiannya, kan gitu. Dan saya pun bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Sofia pun mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, pada gitu. Maka kemudian pada itu apa? Dibawalah jenazah tersebut, dan kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada itu apa? Berdiri di atas jenazahnya Hamzah, lalu kemudian Rasulullah SAW pun menangis terisak-isak, di mana tidak pernah Rasulullah SAW menangis seperti tangisannya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Pak, ya, sangat cintanya Rasulullah kepada Hamzah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Mungkin sampai sini saja ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat Pak, sekali lagi ya, apa yang kita pelajari ini sedikit ya, sedikit, tapi banyak begitu faedah yang kita dapatkan ya. Tapi ingat tadi kita katakan, kita datang ke sini bukan hanya sekedar untuk mencari wawasan ya, tapi kita hari ini ya datang untuk meneladani, mengambil sebuah teladan yang begitu besar dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan mereka untuk membela agama Islam, bagaimana kontribusi besar mereka untuk apa? Meninggikan agama Islam. Maka sekali lagi pertanyaannya, apa kontribusi yang telah kita berikan untuk agama Islam ini? Apa kontribusi yang telah kita berikan untuk kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jawabannya ada di dalam hati kita sendiri. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua ke dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.